Sistem digesti, uji karbohidrat dan lemak oleh Suharni 4401419060 dengan tujuan percobaan untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lemak. Nah, di sini saya akan mempraktikkan mengenai sistem digesti, yaitu uji lemak dan juga uji karbohidrat. Simak selanjutnya. Ada alat bahan. Nah, di sini ada wadah, yang kemudian ada tusuk gigi, ada betadin, ada minyak sebagai kontrol dan juga nasi. Kemudian ada wadah untuk menghaluskan dan juga ada usus. Langkah kerja. Nah, di sini pertama-tama usus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, dan juga kolon. Nah, di sini kita ambil isi dari usus tersebut, kemudian meletakkannya kepada masing-masing wadah yang sudah diberi label duodenum, ileum, dan juga kolon. Nah, di sini kita harus berhati-hati untuk memisahkan isi dari ketiga bagian tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menghaluskan nasi sebagai kontrol. Kita haluskan sampai lada halus, kemudian kita memasukkannya ke dalam wadah. Selanjutnya yaitu meneteskan betadin pada semua sampel, yaitu sebanyak 5 sampai 10 tetes. Nah, di sini pertama yaitu ada nasi, kemudian ada yang bagian duodenum, kemudian bagian ileum, dan bagian kolon. Nah, ini adalah hasil dari setelah pengangkutan. Nah, di sini terlihat adanya perbedaan warna pada tiap-tiap wadah. Yang pertama yaitu ada variabel kontrol. Nah, di sini terlihat warnanya menjadi ungu kehitaman yang menunjukkan mengandung karbohidrat. Kemudian pada duodenum warnanya terlihat ada biru keunguan. Kemudian pada ileum yaitu warnanya ada sedikit agak gelap. Kemudian pada hasil dari kolon warnanya agak kecoklatan. Uji lemak. Nah, di sini pertama-tama kita oleskan minyak sebagai variabel kontrolnya. Kemudian kita oleskan isi usus bagian duodenum pada kertas. Lalu kita pertebal agar terlihat hasilnya. Kemudian yang ketiga kita oleskan isi bagian ileum. Dan yang terakhir kita oleskan pada bagian kolon. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil data dari uji karbohidrat menunjukkan nasi yang warna awalnya putih kemudian setelah ditetesi menjadi ungu kehitaman, sedangkan isi duodenum yang warna awalnya coklat muda menjadi biru gelap. Nah, untuk isi ileum sendiri warna awalnya coklat agak gelap, kemudian setelah ditetesi menjadi biru kecoklatan, dan isi kolon yang warna awal coklat menjadi kuning. Nah, ini adalah hasil data dari uji lemak. Di sini pada minyak mengandung lemak, isi duodenum mengandung lemak, dan isi ileum mengandung lemak, isi kolon juga mengandung lemak.
Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi manusia. Semua karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, pada percobaan ini digunakan satu kontrol yaitu berupa nasi yang merupakan salah satu sumber karbohidrat. Pada nasi sebagai kontrolnya, setelah ditetesi iodin ternyata berubah menjadi ungu kehitaman. Nah, warna inilah yang mengindikasikan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Setelah dilakukan pengadukan pada wadah pertama, yaitu bagian duodenum, ternyata warnanya hampir sama menyerupai warna pada nasi, namun agak lebih terang, yaitu biru kehitaman. Kemudian pada wadah kedua yang berisi isi usus dari bagian jejunum atau ileum, setelah ditetesi iodin, ternyata warnanya berubah menjadi biru kecoklatan. Kemudian wadah yang terakhir yaitu berwarna kuning. Nah, di sini ketiga hasil tersebut menunjukkan yang mengandung karbohidrat adalah yang berubah warna menjadi kebiruan atau ungu, sedangkan yang tidak mengandung karbohidrat adalah kekuningan. Sehingga isi usus yang mengandung karbohidrat adalah bagian dari duodenum dan ileum, sedangkan pada kolon tidak ditemukan karbohidrat. Nah, perubahan warna ini terjadi adanya reaksi iodin dengan amilum. Berikut adalah reaksinya, yaitu amilum plus I3 ion negatif menghasilkan amilosa iodin kompleks. Pembahasan uji lemak. Perkelakuan yang kedua yaitu uji lemak, sama seperti pada uji karbohidrat tadi. Di sini juga menggunakan tiga bagian usus yaitu duodenum, jejunum, dan juga kolon. Nah, sebagai kontrolnya yaitu berupa minyak. Pertama-tama yaitu menyiapkan isi usus dari ketiga bagian tadi, lalu mengoleskannya pada HVS putih sebesar uang koin 500-an. Nah, setelah dioleskan, hasilnya diangin-anginkan dan mengamati ada tidaknya lemak pada kertas tersebut. Menurut teori, seharusnya pada bagian kolon sudah tidak mengandung lemak. Hal ini dikirakan pada bagian kolon hanya berupa sisa makanan yang sudah tidak mengandung zat nutrisi tertentu. Nah, setelah dari kolon, maka zat sisa makanan tersebut akan dikeluarkan menjadi feses, sehingga terdapat perbedaan antara hasil percobaan dengan teori. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan sistem digesti ini dapat disimpulkan bahwa bagian usus yang masih mengandung karbohidrat yaitu bagian duodenum dan ileum. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan warna isi usus dari semula abu gelap menjadi ungu gelap. Nah, bagian isi usus yang masih mengandung lemak yaitu pada bagian duodenum dan juga ileum. Hal ini dibuktikan dengan adanya noda pada kertas HVS setelah diolesi isi usus. Nah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.